Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa, lagi dan lagi sampai kita tiada lagi, kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salam dan salawat semoga tetap tercucur curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut setia hingga akhir zaman. Pemirsa yang budiman, sebelum kita mulai tayangan video ini, mohon kiranya menekan tombol subscribe sehingga dapat melihat video-video berikutnya perihal berita seputar Islam. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kalimat Masya Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, maka akan terucap kalimat Masya Allah. Namun sayangnya banyak di antara kita yang belum mengerti arti daripada Masya Allah. Sebenarnya arti Masya Allah menurut Al-Quran yaitu apa yang dikehendaki oleh Allah, maka itulah yang terjadi. Ini dijadikan sebagai ungkapan rasa syukur untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai ketundukan manusia sebagai makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, kalimat Masya Allah menurut Al-Quran terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 39 yang berbunyi, Walau la iddakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwata illa billah. Artinya, dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, kalimat walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah. Kalimat tersebut memiliki maksud mengapa saat kamu memasuki kebunmu tidak mengatakan Masya Allah. Ini merupakan dorongan bagi pemilik kebun agar mengakui bahwa kebun dan segala isinya itu ada dengan kehendak Allah. Allah bisa saja menghendaki untuk tetap menjaganya atau menghendaki untuk menghancurkannya. Sedangkan kalimat la quwata illa billah artinya tidak ada daya dan kekuatan melainkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini digunakan sebagai dorongan bagi pemilik kebun untuk mengakui kelemahannya, dan apa yang dapat dia lakukan untuk merawat kebun itu sebenarnya adalah karena pertolongan Allah dan bukan karena kekuatan dan kemampuannya. Pemirsa yang budiman, ulama katakan apabila kita melihat sesuatu yang menakjubkan, baik harta, keturunan, pasangan, maka ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah. Misal kita memiliki harta, dengan harta ini kita merasa senang, dengan harta merasa nyaman, bisa beribadah kepada Allah, maka ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ini kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya keturunan, punya pasangan, merasa senang, nyaman dilihat, baik akhlak maupun sikapnya, maka ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah. Nabi SAW bersabda yang ma'fum artinya, barang siapa yang diberi nikmat, lalu nikmat itu menyenangkan hatinya, supaya nikmat yang menyenangkan hati ini jangan membuat susah di kemudian hari, tidak membuat sakit hati di kemudian hari, maka ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah. Misal kita punya anak kecil, ketika masih kecil sangat lucu, manis tingkahnya, senang kita menimang anak kita, tapi kita tidak tahu bisa jadi ketika sudah dewasa, anak ini menyusahkan kita.
membuat kita sakit hati ya, karena banyak anak ketika kecil disayangi oleh orang tuanya, tetapi ketika dewasa membuat susah orang tuanya. Maka agar hal tersebut tidak terjadi, ketika anak tersebut masih kecil, sering-sering kita membaca Masya Allah la quwata illa billah di hadapan anak tersebut. Maka insya Allah anak tersebut sepanjang hidupnya tidak akan menyusahkan kita kecuali kematian padanya. Demikian juga dengan harta, misalnya kita punya kendaraan, maka agar kendaraan tersebut tidak membuat kita celaka di kemudian hari, maka sering kita ucapkan Masya Allah la quwata illa billah di hadapan kendaraan tersebut. Ketika kita masuk rumah, setelah ucapkan salam, kemudian membaca basmalah, Masya Allah la quwata illa billah, maka setan tidak akan masuk ke rumah kita dan rumah kita akan mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa mungkin bertanya, apa yang menyebabkan bacaan Masya Allah la quwata illa billah banyak mendatangkan kebaikan dan pertolongan kepada kita? Jawabannya, karena bacaan ini merupakan pengakuan dari kita sebagai makhluk yang lemah bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Kita sebagai makhluk bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada kekuatan apapun selain kekuatan Allah. Pada saat kita berserah diri bahwa tidak ada kekuatan apapun selain kekuatan Allah, maka disitulah ada pertolongan Allah. Namun sebaliknya, kalau kita merasa hebat, merasa mampu, apalagi sombong, maka pada saat itulah Allah akan mempermalukan kita, Allah akan menghinakan kita. Pemirsa yang budiman, ketika perang Badar, pasukan muslimin berjumlah 313 orang dengan peralatan sederhana. Sedangkan pasukan musuh 1.000 orang lebih dengan peralatan yang lengkap. Kenapa kaum muslimin bisa menang pada saat itu? Jawabannya, karena pada saat melihat kondisi di lapangan seperti ini, maka pasukan muslimin yang dipimpin Nabi SAW berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Pada saat kaum muslimin mengakui kelemahannya dan hanya Allah zat yang maha kuat, maka disitulah turun pertolongan Allah. Sebaliknya, ketika perang Hunain, pasukan muslimin berbangga-bangga dengan jumlah besar, berbangga-bangga dengan peralatan yang kuat, namun ketika sampai di medan perang, pasukan yang besar ini kocar-kacir melawan pasukan musuh yang sedikit. Ini merupakan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan muslimin kalah karena berbangga dengan jumlah besar, lupa kepada kekuatan Allah. Setelah menyadari kesalahannya, maka akhirnya pasukan muslimin mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, pelajaran yang diperoleh adalah kita akan menjadi kuat. Ada pertolongan Allah di saat kita berserah diri kepada Allah. Tetapi sebaliknya kita akan dihinakan, dipermalukan ketika merasa kuat dan hebat dengan diri kita sendiri. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Masya Allah sangat manjur digunakan ketika seseorang memiliki hajat. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, namun doa tersebut tidak kunjung dikabulkan Allah sejak lama. Dan ketika Nabi Musa berdoa dengan menyebut Masya Allah, tiba-tiba doanya dikabulkan. Lalu Nabi Musa bertanya, "Ya Rob, aku meminta dikabulkan hajatku sejak saat itu, dan engkau mengabulkannya sekarang." Kemudian Allah menjawab, "Tidakkah engkau ingat apa yang kau katakan yakni Masya Allah. Kalimat itulah yang paling mempercepat dikabulkannya sebuah hajat." Pemirsa yang budiman, marilah kita dawamkan kalimat Masya Allah la quwata illa billah, karena kalimat ini adalah obat dari 99 penyakit, yang mana penyakit paling ringan adalah kebimbangan. Dan juga sesungguhnya kalimat ini menolak 99 pintu
dari beberapa pintu kejelekan, dan yang paling ringan adalah kesusahan. Menurut Imam Al-Barmawi, orang yang membaca la haula quwata illa billah setiap hari sebanyak 500 kali dan diniati untuk sebuah hajat, maka Allah Subhanahu wa taala hajat itu akan dipenuhi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.